Ketemu lagi dalam siraman rohani dari JKI Kemah Daud oleh Benih Production. Kami yakin hari ini sangat perlu untuk saling menguatkan ya. Apalagi kita tahu sekarang ini pandemi COVID ini sedang meningkat dan peperangan sedang terjadi ya. Oleh karena itu kita perlu kuat. Kita bersyukur karena kita melihat angka kematian makin sedikit, kesembuhan makin banyak ya. Walaupun mungkin banyak sekali sudah kelihatan orang-orang yang PDP, tapi itu semua karena memang pemetaan makin bagus, hikmat dari Tuhan turun kepada pemerintahan kita dan semua orang-orang yang di Indonesia. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana seluruh dunia, tapi kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, maka kita perlu memenangkan peperangan ini. Oleh karena saya ambil tema hari inilah peperangan harus dimenangkan ya, supaya negeri kita Indonesia kuat, Indonesia sehat. Semua kita akan sukacita kembali. Kita bisa berkumpul, kita bisa beribadah bersama ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang ada. Oleh karena sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kau belajar firman-Mu Tuhan supaya kami kuat, supaya kami sama-sama bersekutu, sama-sama untuk berperang dan menghadapi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana suatu ketika musuh banyak datang, bangsa orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan bisa mengalami kemenangan. Oleh karena itu, saya akan ajak kita untuk membaca Bapak Ibu bagaimana peperangan Raja Yosafat ketika menghadapi musuh yang banyak. Kita baca 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 26 ya. 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan tapi kemudian kita akan berhenti pada penjelasan-penjelasan tertentu ya. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Heson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran baru, dan berkata, "Ya Tuhan Elohim nenek moyang kami, bukankah Engkau Elohim dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan, bangsa, kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau? Bukankah Engkau Elohim kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatku Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu ini, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesaksian kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Seir datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka masuk ke negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauh dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Elohim kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Bapak Ibu sekalian, kita melihat satu kondisi yang luar biasa yang mereka hadapi, bahwasanya ada begitu banyak musuh sehingga ada ketakutan yang luar biasa terjadi bagi laskar Yehuda atau bangsa ini, saudaraku. Yosafat dan kerajaannya ketakutan, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Kondisi yang ada banyak dan besar musuh yang datang menimbulkan ketakutan, saudaraku. Dan dikatakan tadi, sampai dikatakan musuh itu begitu banyak sehingga sangat ketakutanlah Raja Yosafat, saudaraku. Saudara, ini hal yang penting bagi kita. Apa yang dilakukan Yosafat pada waktu itu? Saudara, musuh itu bagaimana? Hari ini kalau kita lihat aplikasinya, musuhnya adalah sampar atau saudara pandemik, kekuatan besar yang mau menguasai ekonomi.
Saudaraku, ada kekuatan besar di balik ini semua. Ada beberapa pendapat yang mengatakan mereka sengaja, atau mungkin saudaraku memang di balik semua iblis, tapi saudaraku ada kekuatan besar yang ingin menguasai ekonomi dunia dan saudaraku politik dunia dan provokator oposisi. Sementara di Indonesia ada orang yang mengambil kesempatan untuk menjelekkan keadaan ini sehingga pemerintahan jatuh, saudaraku. Ketika pemerintah mencoba untuk mengeluarkan keputusan untuk membantu, justru mereka ingin memperkarakan kembali, saudaraku. Ini hal yang penting. Saudaraku, kesulitan ekonomi dan kelaparan serta penjarahan. Saudaraku, ini kita lihat di dalamnya. Saudaraku, ini yang dialami. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat, ini juga perlu kita lakukan, saudaraku. Apa yang dilakukan Yosafat? Respon pertama adalah memutuskan mencari Tuhan dan berpuasa. Ini penting, mencari Tuhan. Saudara, saat ini kita perlu mencari Tuhan. Saudaraku, mungkin kita berkata tidak bisa lagi berdoa bersama. Mencari Tuhan semua. Saudaraku, semua orang di rumah dimanapun, saudaraku, perlu mencari Tuhan, berdoa, menyembah. Saudaraku, sampai Tuhan memberikan jawaban. Saudara lihat ketika bangsa Israel, mereka mengalami, saudaraku, penindasan di Mesir. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa dan mohon pertolongan, saudaraku. Apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada Musa untuk pergi ke sana. Tuhan berbicara, saudaraku. Dia berkata, saudaraku, pergilah Musa, sebab aku telah mendengar keluhan ini. Saudara, kalau kita semua berdoa, memohon belas kasihan, maka saudaraku, musuh ini bisa selesai. Pandemik, gerakan yang ada, saudara. Kita melihat, saudara, ketika orang percaya mulai berdoa, berseru, sepakat, ada doa-doa sampaikan. Saudaraku, ada orang yang mengatakan pada tahun 2015 akan 10 juta diramalkan yang akan kena penyakit ini. Saudaraku, Bill Gates menuliskan itu. Tapi saudara tahu, hari ini tidak sampai sekian. Kenapa? Ada doa orang yang percaya. Tapi tidak cukup hanya berdoa untuk, saudaraku, meminta belas kasihan dan memerangi. Tapi apa, saudaraku? Yang ketiga dilakukan oleh Yosafat adalah mendeklarasikan kepada Tuhan secara total. Amin, saudaraku. Mendeklarasikan secara total. Ya. Dalam 2 Tawarikh 20 ayat 9 dan 13. Saudaraku, dalam 2 Tawarikh 20 ayat 9 dan 13, saudaraku, maka saudaraku, apa yang terjadi? Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka semua melakukan deklarasi. Kita perlu mendeklarasikan. Seperti sekarang ini di mana-mana sering pernyataan selaku para medis berteriak, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia menang, saudaraku. Kita harus optimis, sepakat, saudaraku, membangun deklarasi bersama, sehingga, saudaraku, akan terjadi kemenangan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Jadi deklarasi ini, saudaraku, tidak cukup hanya deklarasi. Apa yang dilakukan deklarasi berseru dan sampai Tuhan menyatakan jawaban Tuhan. Bukan setelah deklarasi saja, seperti satu ungkapan-ungkapan yel-yel, bukan. Tapi memang betul-betul dengan hati percaya dan berseru, saudara. Dengan hati percaya dibenarkan, mengucap dengan mulut, akan, saudaraku, diselamatkan. Roma 10 itu bercerita itu. Maka, saudaraku, coba kita berseru kepada Tuhan, memanggil namanya dan mendeklarasikan. Saudaraku, dalam 2 Tawarikh 20 ayat 14-17 berkata, 2 Tawarikh 20 ayat 14-17, mari kita baca sama-sama, kita ulang kembali. Demikian, saudaraku. Lalu Yeskel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dan Bani Asaf, dihinggami roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah seluruh Yehuda dan Yerusalem dan tuanku Raja Sabat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Elohim. Besok haruslah kamu turun menentang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Jeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah, saudara, sampai Tuhan memberikan jawaban, kemenangan akan diberikan kepada umat Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan menyertai kita. Dan dia katakan apa? Satu syarat yang penting, jangan takut. Amin, saudaraku. Kita nggak perlu takut menghadapi hal ini.
Kita perlu dengan tenang berdoa, dan Tuhan akan berikan jalan. Tuhan akan nyatakan bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kita melihat hari-hari ini, ada beberapa upaya yang ada, Tuhan bisa buka, saudara. Kesulitan APD, ada orang yang bergerak, dalam diam dan tenang dan percaya terletak kekuatannya. Yesaya 30 ayat 15 berkata demikian. Saudaraku, tapi kita sering enggan. Mari kita, saudaraku, diam dan percaya, berseru kepada Tuhan, memanggil namanya, berdoa, dia akan menghampiri diri kita. Amin, saudaraku. Saudaraku, lalu apa yang dilakukan, saudaraku? Dikatakan, saudaraku, lalu Raja Yosafat memimpin pujian penyembahan sehingga Tuhan berperang memberi kemenangan. Saudara, tidak cukup hanya, saudaraku, menerima janji dan perkataan, tapi menindaklanjuti, saudaraku. Itu yang dilakukan oleh Yosafat, saudaraku. Dia menindaklanjuti dalam 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai 22. Mari kita baca, saudaraku. 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan Yerusalem pun sujud di hadapan Yahweh dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Elohim Israel dengan suara nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berilah Yosafat berkata, dengar hai Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Yahweh Elohimmu dan kamu akan tak teguh. Percayalah kepada nabi-nabi dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding rakyat, ia mengangkat orang-orang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak sore dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari Gunung Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudaraku, kita sudah tahu bahwasanya dalam pujian Tuhan hadir bertahta, saudara. Dalam mereka menyembah dan bersujud menyembah, maka Tuhan memberikan kemenangan. Saudaraku, di sini siapa yang memimpin pujian? Mimpin bukan hanya saudaraku jemaat, tapi para hamba Tuhan, semua imam-imam, orang-orang percaya, rumah-rumah tangga, para imam-imam di kepala keluarga, pimpin pujian, deklarasi menyembah, menyatakan Tuhan akan membela kota, bangsa dan bangsa-bangsa. Itu sebabnya saudaraku, hari ini sedang dilakukan unity dalam penyembahan, dalam deklarasi, supaya saudaraku, Tuhan yang berperang buat kita. Amin, saudaraku. Saudara, kita lihat di sini apa yang terjadi, saudaraku, ya. Saudaraku, yang keenam, kemenangan membuat menerima jarahan berkat dan pemulihan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 23 sampai 26. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 23 sampai 26 demikian firman Tuhan. Mari saya bacakan. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk Gunung Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu, lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari yang keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah saatnya orang menamakan itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda Yerusalem dengan Yosafat, di depan mereka kembali Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Saya yakin saudaraku, ketika umat Tuhan semua mau berseru, berdoa, ini saatnya saudaraku, bukan hanya di gedung. Kalau di gedung kadang-kadang kekuatan musik, saudaraku, kekuatan teknologi. Tapi ketika kita semua berdoa, menyembah, menyatakan kemuliaan Tuhan, saudaraku, berseru, Tuhan memberikan kemenangan, maka terjadi hal yang luar biasa. Kita percaya, saudaraku, akan terjadi hal yang luar biasa. Bangsa-bangsa akan dipakai Tuhan. Baik, saudaraku, kita lihat sekarang ada blok sana, blok sini. Saudaraku, bisa semuanya dipakai Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada orang yang berseru kepada Tuhan. Saudaraku, kalau dihitung dari kekuatan Yosafat itu, ketika Yehuda dan Yerusalem, tidak mungkin mereka melawan begitu besar. Tapi ketika Tuhan ditinggikan, mereka menyembah, ada hadirat Tuhan. Tuhan berbicara, berkata, kau tenang saja, kami berperang buatmu, maka akan ada kemenangan. Hari ini yang kita minta adalah, Bapak Ibu, ketika kita di rumah, jangan kita jadi bosan. Mari kita berdoa, berseru, menyembah Tuhan, saudara.
Akan diberi kemenangan demi kemenangan, diberi tanda-tanda saudaraku ya, bagaimana Tuhan akan berikan kemenangan. Saya ingat betul saudaraku, ketika tadi malam saya mau tidur, saya nggak tidur, saya diajak berdoa sampai pagi, saya berseru, Tuhan apa yang kau mau? Disuruh mendeklarasikan akan ada kemenangan. Karena saudaraku ada pernyataan begini saudaraku, saudaraku ini adalah akhir dari akhir zaman, akan ada masa aniaya. Oleh karena kita harus kuat menghadapi semua keadaan ini. Inilah testing kita untuk mengalami kemenangan. Lalu saya berdoa. Kemudian saudaraku paginya selesai berdoa, saya mandi, saya keluar. Tuhan, tunjukkanlah kemenangan itu kepadaku. Ketika saya saudaraku pergi setempat untuk ada urusan saudaraku, saya ketemu sama orang. Saya ngobrol sebentar. Lalu ketika ngobrol saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menolong kita dalam keadaan seperti ini. Kemudian dia saudaraku mau mendengarkan, dia duduk tak pergi-pergi, dan kemudian saya layani dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Itu meyakinkan saya kemenangan diberikan. Orang ini sangat sulit sebenarnya, karena saudaraku dia orang yang saudaraku sepertinya acuh dengan pelayanan firman Tuhan. Tapi saudara, kemenangan diberikan. Itulah saudaraku membuat saya yakin. Untuk hari ini saya ngajak kita semua, mari kita berseru kepada Tuhan. Saudaraku, musuh yang terbesar, saudaraku, satu super power yang mencoba untuk menguasai ekonomi dunia dengan satu one word, saudaraku, berada di balik semua ini. Sementara ada orang yang ingin saudaraku memanfaatkan ekonomi ini untuk mereka kuasai. Ada orang-orang saudaraku yang ingin memprovokasi keadaan ini, saudaraku. Ada kemiskinan, ada penyakit yang sedang berjalan. Tapi dia berkata, ketika kita berseru kepada Tuhan memanggil namanya, maka sampah akan disingkirkan, musuh akan dikalahkan. Dan dikatakan firman Tuhan, maka bangsa itu bisa mengambil jarahan. Sampai 3 hari mereka mengambil. Akan ada satu kondisi yang berubah, saudara. Ada pemulihan yang luar biasa. Kenapa? Tuhan akan berikan kemenangan. Oleh karena saudaraku, mari kita percaya akan janji Tuhan ini. Kita percaya kepada saudaraku Yesus Kristus, Tuhan yang bisa sembah dalam roh dan kebenaran. Karena saudaraku kita akan diberi kemenangan. Ya. Saudaraku ini yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita percaya kemenangan membuat menerima jarahan, berkat dan pemulihan. Selesai nanti saudaraku semua kita jalankan. Kita akan lihat kemenangan, akan ada pemulihan yang besar, akan ada jarahan, adalah saudaraku dampak-dampak positif dari apa yang sedang dikerjakan. Saya percaya banyak orang sekarang saudaraku sedang introspeksi, mengevaluasi diri, mengkonsolidasikan hidupnya dan juga asetnya, dan saudaraku semua talentanya. Maka begitu keluar nanti, mereka sudah mempunyai kekuatan, kesehatan untuk melakukan percepatan dan terobosan. Saudaraku, percayalah, pemulihan sedang di hadapan kita. Oleh karena itu, saya hanya mengajak kita semua, mari tiap hari kita berdoa, kita menyerukan kemenangan, mendeklarasikan, sampai Tuhan memberikan jawaban yang pasti dalam hidupmu. Bukan hanya masalah bangsa ini, masalah penyakit, tapi dalam hidupmu, dalam hidup kita semua, kita berseru. Karena percaya dengan hati, saudaraku, dibenarkan, dan mengaku dengan mulut diselamatkan. Haleluya, haleluya. Saudara percaya, saudara mengimani, saudara akan menikmatinya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kemenangan Kau berikan, bahkan jarahan dan berkat pemulihan akan Kau berikan bagi kami. Kalau kami Tuhan tidak takut, kami tenang dan kami menghampiri-Mu, mencari wajah-Mu, berpuasa, mendeklarasikan, menghampiri-Mu, dan Tuhan kami tidak akan berhenti sampai Engkau menyatakan kemenangan bagi kami. Engkau akan menyatakan kemenangan bagi bangsa kami. Engkau akan menyatakan kemenangan bagi daerah kami. Engkau akan menyatakan kemenangan bagi hidup kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau tunjukkan tanda-tanda kepada setiap yang mendengar firman Tuhan itu. Mereka mengalami kemenangan. Mereka mengalami Tuhan terobosan. Mereka mengalami pemulihan. So, itulah tanda awal dan kemudian akan disertai dengan kemenangan bersama dengan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami supaya kuat dan juga tetap tegar dalam melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati para medis TNI Polri, berkati semua hamba-hamba Tuhan, tetap setia Tuhan, memimpin, berlutut, meminta belas kasihan-Mu, dan kemenangan ada di pihak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya, sama-sama kita berkata, amin.